Halo sobat semua, kalau kamu masih berpikir bahwa IMBT itu sama saja dengan kredit, itu wajar, tapi itu salah. Dan salah paham soal akad bisa bikin kamu salah dalam ambil keputusan finansial. Bayangin gini, kamu sewa motor selama 3 tahun. Nah, di akhir masa sewa, kamu bisa jadi pemiliknya. Itu sih kredit ya, tapi jangan salah, itu IMBT. Kok bisa banyak orang salah kaprah? Ya karena bentuknya mirip. Yang pertama, sama-sama pakai cicilan. Yang kedua, sama-sama berakhir dengan kepemilikan. Yang ketiga, sama-sama bisa diaplikasikan dalam bentuk kendaraan ataupun rumah. Akhirnya muncul anggapan, berarti sama aja dong, cuma beda label. Eits, dan di situ letak masalahnya. Bentuknya sih boleh mirip, cuman akadnya beda total. Ruhnya beda, mekanismenya beda, dan hukumnya jauh berbeda. Storytelling dan analog. Misal nih, kamu mau sewa mobil untuk kerja. Nah, kamu pakai kredit biasa. Jadi, bank ngasih kamu uang, lalu kamu beli mobil. Setelah itu, di akhir kamu harus bayar uang plus bunganya. Beda lagi kalau kamu pakai IMBT. Jadi, bank beli mobil, bank juga yang sewakan mobil. Kamu cukup bayar ujroh alias uang sewa. Jadi, dalam IMBT ada model usaha apartemen di mana di akhir ada opsi beli. Jadi, kamu sewa dulu, bukan ngutang dulu. Lanjut, apa sih itu IMBT? IMBT atau Ijaroh Mutahiya Bitamlik atau singkatnya akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Dalam IMBT ada 3 fase, yaitu yang pertama, bank jual asetnya dulu. Kemudian yang kedua, ijaroh atau akad sewa. Yang ketiga, yaitu tamlik, akad perpindahan kepemilikan. Dalam IMBT, aset berpindah secara berubah-ubah pada awal sewa. Namun, terdapat perjanjian perpindahan penyewa di akhir sewa. Bisa melalui hibah, bisa juga melalui perpindahan pada kesepakatan di akhir. Bedanya IMBT dengan kredit konvensional. Kredit konvensional, bank kasih uang, bukan barang, ada bunga, status kamu sebagai debitur. Sedangkan risiko kepemilikan akan ditanggung secara penuh oleh kamu. Sedangkan IMBT, bank kasih barang, bukan uang, yang kamu bayar nanti itu ujrah atau sewa, bukan bunga. Risiko kepemilikan akan ditanggung penuh oleh bank sampai kepemilikan berpindah di akhir sewa. Jadi, jangan disamakan. Di kredit, kamu beli pakai uang bank, di IMBT, kamu pakai barangnya bank. Kenapa IMBT bukan kredit tersamar? Ada 3 alasannya. Yang pertama, ada 2 akad yang terpisah. Akad sewa dulu, baru akad jual beli atau hibah di ujung. Jadi, nggak bisa dicampur dalam satu akad. Yang kedua, risiko kepemilikan ada di bank. Jika ada kerusakan pada barang yang bukan karena kelalaian kamu, bank wajib bertanggung jawab. Nah, hal ini nggak akan mungkin terjadi di kredit. Nah, yang ketiga, ujroh adalah biaya sewa barang, bukan biaya penggunaan uang. Jadi, nggak ada terkait outstanding, pokok terkayak di kredit. Sekarang kita lihat contoh yang lebih membumi. Seumpama teman-teman di sini ingin membeli motor seharga 20 juta, lalu teman-teman memilih untuk melakukan pembiayaan di bank konvensional. Bank konvensional akan memberikan pinjaman senilai 20 juta dan teman-teman harus membayar jumlah pinjaman serta bunga. Jika teman-teman mengajukan pembiayaan motor seharga 20 juta di bank syariah dengan akad IMBT atau Ijarah Mutahiya Bitamlik, bukan teman-teman yang harus membeli motor, tapi bank akan memberikan motor tersebut untuk teman-teman dan teman-teman hanya perlu membayar jumlah cicilan selama rentan waktu yang teman-teman inginkan. Dan di akhir masa sewa, teman-teman akan memiliki opsi untuk membeli atau tidak terhadap motor tersebut. Jadi setelah masa sewa berakhir, tidak ada sisa hutang, tidak ada sisa tunggakan. Lalu masalahnya, kenapa sekarang orang masih sering salah kaprah? Ada 2 alasan utamanya. Alasan pertama, karena bentuk cicilannya yang sama, hanya karena angka bulannya sama, lalu orang menganggap akadnya pun juga sama, padahal jelas jauh berbeda. Yang kedua,
sangat sedikitnya edukasi kepada para nasabah. Banyak sekali dari bank syariah hanya mengatakan bahwa dalam rentan waktu berapa tahun hanya sekian jumlah cicilannya, tanpa memberitahukan bagaimana akadnya, tanpa memberitahukan bagaimana mekanismenya. Padahal jelas sangat berbeda. Nah, inilah yang menganggap banyak masyarakat masih salah kaprah tentang cicilan, bedanya IMBT dan kredit. Padahal dalam ekonomi syariah yang menentukan halal haram bukan tentang cicilannya, tapi akad yang ada di dalamnya. Jadi sekarang kamu tahu bedanya. IMBT bukan kredit versi syariah. IMBT adalah sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Akadnya berbeda, tanggung jawabnya berbeda, hukumnya pun juga berbeda. Jadi, sob bilang IMBT itu sama saja dengan kredit. Karena kalau kamu cuma lihat ada cicilan, itu kamu baru lihat kulitnya aja, bukan isinya. Nah, teman-teman, kalau kamu mau saya bahas akad syariah yang banyak disalahpahami, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah teman-teman.